the second lesson. Amin. Sebelumnya Biani mau mengecek kehadiran hadir semua ya ini ya. Iya. Sekarang kita mulai pelajaran. Tolong perhatikan gambar yang akan ditunjukkan Biani. Sudah kelihatan? Nah, kira-kira gambar apa ini? Orang sedang apa, Nak? Sedang marah. Orang yang sedang emosi. Terus? Kira-kira apa? Orang yang sedang berteriak. Sekarang Bu Yeni ada pertanyaan untuk kalian ya. Menurut kalian, apakah orang yang marah-marah ini menderita darah tinggi? Iya. Oh ya, Reza? Karena orang yang marah derajatnya tinggi. Oke. Ya, Miran? Yang jelas enggak? Ya Bu, berarti orang yang marah selalu menderita darah tinggi. Saya pernah membaca buku kalau mmHg dan tekanan darah ya, pokoknya lebih tinggi 90 mmHg. Oh, jadi menurut Kira, orang yang marah itu belum tentu darah tinggi, ya, karena orang yang darah tinggi itu kalau diukur dengan alat yang namanya tensimeter itu, ya, ukuran tekanan darahnya itu lebih dari 140 mHg. Kita akan belajar tentang sistem sirkulasi, ya. Sistem sirkulasi nanti kita belajar tentang jantung, kemudian macam-macam pembuluh darah yang ada pada manusia dan juga macam peredaran darah. Tujuan kamu belajar tentang sistem sirkulasi ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi ya tentang jantung, dapat mengidentifikasi pembuluh darah. Ya, macam-macam pembuluh darah itu pada manusia ada apa saja dan juga macam peredaran darah. Ya, apa sih motivasi kalian belajar ini? Yang pertama kalian tahu, oh ternyata jantung kita itu apa saja sih ruangannya, ada katup apa saja, pembuluh darah kita itu apa saja. Nah, supaya tujuannya kita bisa merawat dan menjaga ya alat-alat atau organ pada sistem sirkulasi manusia. Sekarang Bu Yeni punya video. Coba perhatikan ya. Anak-anakku semua, kali ini Bu Yeni akan membagikan informasi cara mengukur denyut jantung. Dengan begitu, Telapak tangan ya. kemudian ketiga Kita letakkan di pergelangan tangan. jari kita gunakan sebagai kita. Bu Yeni menampilkan video tentang cara mengukur denyut nadi. Ya, jadi kita letakkan tangan, kemudian kita taruh ya jari-jari tangan. Setelah ada sesuatu yang berdenyut, kita hitung. Untuk orang normal itu berkisar 65 sampai 105 kali per menit. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini Bu Yeni ada pertanyaan. Ya, pertanyaan mendasar. Ya, di sini ada Bu Yeni menampilkan ada 3 gambar. Tolong diperhatikan gambar A, gambar B, dan gambar C. Jadi nanti tolong dianalisis. Ya, gambar apa saja ini? Kemudian Bu Yeni ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, ya, menurut kalian apakah denyut laju jantung ketiga gambar ini sama? Kemudian tolong jelaskan bagaimana peredaran darahnya. Yang kedua, nanti tugas dari Bu Yeni. Tadi Bu Yeni sudah menampilkan video cara mengukur denyut nadi. Nanti kalian coba ukur denyut nadi kalian sendiri pada saat posisi duduk. Nah, apakah kalian denyut nadinya termasuk normal atau tidak? Ya, paham ya? Terus yang ketiga, nanti secara berkelompok, ya, secara berkelompok saya beri tugas proyek yaitu membuat mind map tentang struktur jantung, macam pembuluh darah,
dan macam peredaran darah. Ya. Sekarang anak-anakku kalian ya berkelompok, kelompok sudah ditentukan ini. Kelompok ketuanya kelompok 1 adalah Anantia, kelompok 2 Firman, kelompok 3 Renava, kelompok 4 Sista, kelompok 5 Tomansia, dan kelompok 6 adalah Rizky. Nah, silakan kalian berkelompok sekarang. Sekarang Bu Yeni mau membagikan RKPD. Sekarang kalian diskusikan ya soal dan permasalahan serta solusi ya yang ada pada RKPD. Kemudian ya untuk kalau kesulitan kamu bisa melihat bahan ajar yang sudah Bu Yeni kasih linknya ya. Jadi bisa melihat dari sumber literatur yaitu bahan ajar ya, bisa searching di Google atau bisa mencari jurnal penelitian lewat Google. Waktu yang saya berikan adalah 45 menit. Kemudian sekarang untuk proyek mind map ya, silakan kalian mendesain ya berdasarkan kelompok. Nanti bisa kalian istilahnya menggunakan aplikasi yang ada di HP kalian. Nggak harus di laptop, di HP juga bisa aplikasi Mindomo atau Mapping ya. Silakan dikerjakan, waktunya 40 menit. Kemudian kita juga menyusun jadwal ya. Jadi jam pertama ini silakan diskusi. Untuk jam kedua selanjutnya kita mulai presentasi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanti Oles Firman Devi, saya Sri Mawati, saya Elia Judraini. Di sini kita akan menjelaskan tentang jantung, yaitu cara kerja jantung dan struktur jantung. Yang pertama saya menjelaskan tentang cara kerja jantung. Cara kerja jantung dibagi jadi dua, yaitu sistol dan diastol atau FMG. Sudah ya, kita lanjutkan kelompok yang lain untuk mempresentasikan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompoknya siapa? Kelompok Vena yang mau maju. Biar teman-teman udah pada tahu kan pembuluh vena itu pembuluh apa? Pembuluh vena ialah pembuluh darah yang membawa darah dari seluruh tubuh menuju jantung, atau bisa disebut pembuluh balik. Warnanya cenderung lebih gelap karena banyak mengandung karbon dioksida, atau biasa kita namakan darah matang. Oke. Mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tentang pembuluh vena? Ada? Oke. Berdiri nak, biar jelas suaranya. Apa fungsi dari vena itu sendiri? Ini dari rekan saya, Mas Arya. Izin menjawab pertanyaan saya. Silakan, Dani. Ya, fungsinya untuk membawa darah kembali ke jantung. Darah yang dialirkan ke pembuluh vena memiliki kandungan oksigen yang lebih rendah dan mengandung resiko pernapasan karbon dioksida. Oke, bagus. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya? Oke, kita kasih aplaus kelompok kami. Sekarang kita waktunya kita sudah presentasi ya, hasil-hasil dari mind map atau produk ya, berkelompok. Silakan, mungkin ada kelompok yang memberikan evaluasi ya tentang materi pelajaran hari ini. Silakan. Oke. Kenapa? Silakan berdiri nak di sini. Di depan. Ya, di depan. Jadi setelah kita belajar pada materi struktur jantung, bahwa organ sistem sirkulasi manusia itu nggak hanya darah, tapi organ jantung. Karena organ jantung berfungsi sebagai alat pengelola darah yang memiliki 4 ruang, yaitu
memiliki 2 serambi dan 2 bilik, serta pembuluh darah manusia ada 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Macam peredaran darah manusia ada 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Oke. Terima kasih ya sudah mengevaluasi pelajaran pada hari ini. Ya, jadi memang benar ya kesimpulan materi pada hari ini yaitu kita belajar tentang struktur jantung. Ya, struktur jantung. Ada berapa ruang sih? Ya, di jantung kita ada apa? Apa saja? Ya, kemudian ada berapa katup pada jantung? 3. Sebutkan nak. Katup bisus pidalis, katup pericus pidalis, dan katup seminum. Jadi di jantung kita itu ada 3 katup ya. Ada yang namanya bikus pidalis. Bikus pidalis ini letaknya di antara serambi kiri dan bilik kiri. Ya. Kemudian ada yang namanya katup tricus pidalis. Tricus pidalis ini adalah katup di antara serambi kanan dan bilik kanan. Ya. Sedangkan katup semilunaris letaknya di mana? Di di bilik kiri antara bilik kiri dengan aorta dan juga bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Ya. Terus yang kedua, ya, ada berapa macam pembuluh darah? 3. Apa saja? Arteri, vena, kapiler. Oke, fungsinya sekarang. Kalau vena itu fungsinya apa? Pembuluh vena membawa darah. Ya, membawa darah ya masuk ke jantung, sedangkan kalau arteri membawa darah keluar jantung, sedangkan pembuluh kapiler ini adalah tempat pertemuan ya antara pembuluh vena dan kapiler. Disinilah terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ya, kalau di kapiler oksigen dilepas, sedangkan CO2 diikat untuk dibuang keluar tubuh. Sedangkan ada berapa macam peredaran darah? 2. Ada 2. Ya, ada peredaran darah besar, ada peredaran darah kecil. Oke, ya. Nah, sekarang ini ada proses yang dikerjakan. Silakan kerjakan selama 10 menit. Di sini setelah saya amati dan saya nilai untuk kelompok yang terbaik adalah kelompok Firmansyah ya. Oh ya, untuk penilaian yang tertinggi nanti Bu Yeni sampaikan pada pertemuan selanjutnya ya. Dan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang penyakit pada sistem sirkulasi. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan Ferdi untuk memimpin.